Mengejutkan, terungkap, rekayasa Sandiaga Uno untuk skenario 2024. Sandiaga Uno sedang jadi sorotan para ex-pendukung 02 di Pilpres 2019. Mantan Cawapres 02 itu kemarin berkolaborasi dengan relawan Jokowi Mania yang dipimpin Immanuel Ebenezer. Sebelum kita bahas lebih lanjut, Gerindra bela Sandiaga kerjasama dengan Immanuel Ebenezer menghina 212 hingga ditampol warganet. Nggak ada salahnya Sandiaga Uno mengajak orang lain berbuat baik, membantu mereka yang lemah. Demi kemanusiaan, pandemi ini harus kita lawan bersama, ujar Habibur Rahman di akun Twitternya Senin 4 Mei. Pembelaan Gerindra ini malah semakin ditanggapi negatif. Terserah kalian, yang jelas dia Jokowi mania dan penghina ulama, kata netizen. Dan gak salah juga kalau kami berucap bye-bye Gerindra, pun goodbye Sandiaga Uno, komen Imung Kamal. Gak ada toleransi dengan orang yang menghina ulama, habaib dan juga PA212. Camkan itu. Kami tidak ingin yang hak dan yang batil bercampur, walau itu atas nama kemanusiaan. Hashtag goodbye Sandiaga Uno, ujar @hanafi77. Immanuel Ebenezer bukan nama asing. Sepak terjangnya selama ini beberapa kali meresahkan umat Islam kubu oposisi karena fitnah dan tuduhannya umat Islam yang tergabung dalam 212 sebagai penghamba uang, Tuhannya duit. Immanuel juga sempat dilaporkan terkait tuduhannya pada Anies Baswedan soal ambulans DKI pembawa batu. Apakah kolaborasi Sandiaga Uno dengan relawan Jokowi ini hanya gimmick atau kebetulan belaka? Atau hanya sekedar aksi kemanusiaan biasa di tengah pandemi corona ini? Tidak sesederhana itu, Ferguson. Beberapa pihak menengarai, ini bukan kebetulan. Ini bagian desain menuju 2024. Akun Twitter @rakyatcyber memberi insight berbeda. Pertama, Sandiaga Uno ditunjuk menjadi ketua relawan COVID nasional oleh rezim untuk menandingi dan mengerem popularitas Anies. Kedua, evolusi Papa Online jadi Papa Cebong memang sudah direncanakan. Sandiaga Uno sudah digadang-gadang oleh lembaga pendukung cebong. Susah dibantah pengkhianatan ini. Kita dalami 2 poin di atas. Pertama, kolaborasi Sandiaga Uno dengan relawan Jokowi itu memang dalam kapasitas Sandiaga Uno sebagai ketua relawan Indonesia Bersatu lawan COVID-19. Dikutip dari berita media, Ketua Umum Relawan Indonesia Bersatu lawan COVID-19 yang juga mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyambangi keluarga pemulung di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu 2 Mei. Sebanyak 300 kepala keluarga atau kakak di lingkungan tempat pembuangan akhir TPA Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu 3 Mei menerima bantuan berupa paket sembako. Bantuan tersebut diberikan oleh relawan Jokowi Mania atau Jomen bersama mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno dalam aksi relawan Indonesia Bersatu lawan COVID-19. Ada yang menarik soal jabatan Sandiaga Uno sebagai Ketua Umum Relawan Indonesia Bersatu lawan COVID-19. Ternyata yang menunjuk Sandi sebagai Ketua Umum Relawan Indonesia Bersatu lawan COVID-19 adalah BIN, Badan Intelijen Negara. Hal ini disampaikan sendiri oleh pengurus Gerindra. Bang Sandiaga Uno ditunjuk oleh BIN untuk menjadi Ketua Relawan Indonesia Bersatu lawan COVID-19. Jadi Bang Sandi milik seluruh rakyat Indonesia, kata Eddia Merlinda di Twitter tadi malam 4 Mei. Fakta ini akan menuju ke poin kedua. Apakah penunjukan Sandi ini sebagai sarana agar Sandi bisa tampil ke publik dan jadi sorotan publik di saat wabah corona?
Apakah untuk menyaingi popularitas Anies dalam penanganan corona? Wallahu alam. Yang jelas, ada benang merah di poin kedua yang terjadi sebelum corona. Poin kedua ini, ada setidaknya 3 berita menarik terkait. Pertama, Jokowi menyiratkan bahwa calon penggantinya di 2024 adalah Sandi. Presiden Joko Widodo menyinggung nama Sandiaga Uno sebagai tokoh yang berpeluang menduduki kursi orang nomor 1 di Indonesia pada Pilpres 2024 mendatang. Jokowi menyatakan tak menutup kemungkinan sosok yang bernama lengkap Sandiaga Salahuddin Uno ini menggantikannya sebagai presiden 2024 kelak. Hal itu disampaikan Jokowi saat menghadiri acara pelantikan pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI periode 2019-2022 yang digelar di Hotel Raffles, Jakarta, Rabu, 15 Januari 2020. Poin kedua, kode dari BIN. Kepala BIN sebut Sandiaga Uno bisa memenangi Pilpres di 2024. Usai Jokowi, giliran BIN beri kode 2024 ke Sandiaga Uno. Lalu, saat terjadi wabah corona, apakah kebetulan secara belaka Sandiaga Uno ditunjuk BIN sebagai Ketua Umum Relawan Indonesia Bersatu lawan COVID-19? Hahaha. Ada 3 lembaga survei yang sudah menjagokan Sandi. Survei elektabilitas Sandiaga Uno, gerus Anies Baswedan, kata Republika.co. Jadi, apakah kebetulan belaka sekarang ini Sandiaga Uno berkolaborasi dengan relawan Jokowi? Apakah kebetulan belaka Sandiaga Uno ditunjuk BIN sebagai Ketua Relawan Indonesia lawan COVID-19? Dan apakah kebetulan belaka sebelumnya Prabowo tiba-tiba memuji Jokowi melalui siaran videonya? Dapat Anda simpulkan sendiri. Jadi bagaimana tanggapan Sandiaga Uno? Tanggapi #goodbye Sandiaga Uno. Sandiaga, kita harus lupakan perbedaan masa lalu. Ketua Relawan Indonesia Bersatu lawan COVID-19, Sandiaga Salahuddin Uno, menanggapi #goodbye Sandiaga Uno di Twitter lantaran hadir dalam kegiatan relawan yang juga diikuti relawan Jokowi. Sandi mengaku menanggapi dengan positif reaksi masyarakat di Twitter yang memasang hashtag untuk tidak mendukung Sandiaga Uno kembali. Mengenai #Sandiaga Uno, goodbye Sandiaga Uno, saya menyikapinya positif saja, bahwa ini bagian daripada perhatian masyarakat terhadap kegiatan kita, ujar dia kepada Kompas.com. Sandi meminta masyarakat untuk lebih fokus kepada memerangi COVID-19, karena acara relawan tersebut bertujuan untuk memutus mata rantai COVID-19, bukan ajang politik. Kita harus singkirkan semua perbedaan, harus utamakan persatuan. Kita harus lupakan perbedaan masa lalu, apalagi kalau dikaitkan dengan politik, ujar Sandi. Mantan calon wakil presiden pada pemilu 2019 tersebut mengatakan, saat ini para relawan pencegahan COVID-19 harus berdiri di atas segala kepentingan. Kita harus lakukan aksi ini dengan meluruskan niat kita untuk membantu sesama kita, tutur Sandi. Itulah sebabnya relawan yang dia pimpin saat ini murni gerakan kemanusiaan, dibuktikan dengan lebih dari 1.200 simpul relawan yang bergabung dari banyak daerah, dari beragam latar belakang politik dan pilihan politik. Dan ini adalah aksi kemanusiaan, dan ini adalah sesuatu yang indah dalam krisis ini. Sisi terbaik kemanusiaan kita keluar. Kita lupakan segala perbedaan. Kita utamakan bagaimana bisa mengalahkan COVID-19, ujar Sandi. Apa kata netizen? @Sontoloyo Edan, kenapa harus pakai diksi pengkhianatan? Kan memang begitu hukum dunia. Kalau gila jabatan, gila kedudukan, gila kemakmuran, ya apa saja, termasuk agama, harus dikorbankan. Kalian aja yang terlalu naif, gampang dibodohi oleh orang-orang partai, pakai teriak-teriak Allahu Akbar lagi, hanya karena sedikit penampakan kesolehan. Apalagi
terpermak dengan kegemerlapan. Makanya, jangan ikut silau dengan dunia. Kembalilah kepada agama kalian. Pegang teguh Al-Quran. Bagaimana? Menurut pendapat Anda?